اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا يا رب العالمين. Teman-teman sekalian jemaah masjid yang salam yang semoga selalu berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi ngaji bareng kita pakai media kita Tasawuf Positif atau kesan positif yang ditulis oleh Simbah Al-Imam Al-Qadhi Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kalau musannif rahimahullah ta'ala, sekarang kita pindah seperempat yang terakhir dari kitab ini, pindah bab baru, yaitu ar-rubu' ar-rabi' atau seperempat dari 4 bagian, berarti bagian terakhir dari bagian yang keempat, yaitu rubu'ul munjiyat atau seperempat bab tentang amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sehingga kita terselamatkan tidak hanya di dunia, tapi terlebih lagi nanti di akhirat. Tapi bab pertama yang dimuat oleh beliau ini adalah kitab taubah, bab taubat wa dzikru syurutiha wa arkaniha wa ma yata'allaqu bidzalika, dan penjelasan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan segala hal yang berkaitan tentang bab taubat. Tapi ternyata hal yang menyelamatkan pertama itu adalah taubat, menurut beliau, dan ini sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, dan ternyata ada syarat, ada rukun. Kita tahu syarat itu adalah hal-hal yang harus ada sebelum ibadah itu dilakukan, sedangkan rukun itu ya nggak boleh kurang satu. Kalau kurang satu nanti jadi rusak amal ibadah tersebut. Dan kata beliau, ya'lam, ketahuilah, dan ini penting banget untuk ngawalin bab. Beliau mengatakan, ya'lam anna dzunuba hajjabun 'anil mahbub, bahwa dosa-dosa itu hakikatnya penghalang dari yang kita cintai, dari yang tercinta, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala di sini. Walin sirafu amma yab'udu 'anil mahbub wajib, dan kita menjauh dari hal yang dapat menjauhkan diri dari yang dicintai, maka hukumnya wajib. Jika ada hal-hal, suatu perbuatan, amalan yang menyebabkan seseorang itu jauh dari yang dicintai, maka meninggalkannya itu hukumnya wajib. Misal kalau kita benar-benar cinta sama istri kita, terus beliau misalnya nggak suka dengan aroma pete, pasti kita akan menjauhi dari makan pete walaupun mungkin suka banget, sehingga berusaha makannya itu di luar rumah. Wa inna ma yatimu dzalika bil 'ilmi wan nadam wal 'azmi. Jadi mungkin ini syaratnya. Dan taubat itu bisa terlaksana dengan ilmu, penyesalan, terus kemudian tekad yang kuat. Fa innahu mata lam ya'lam anna dzunuba asbabu ba'di 'anil mahbub lam yandam 'anil dzunub. Kapanpun seseorang itu enggak tahu bahwa dosa-dosa itu menjadi penyebab jauhnya dia dari yang dia cintai, maka dia nggak bakal nyesel dari dosa-dosanya. Dia akan diulang terus, karena dia nggak ngerasa bahwa sebab dosa itulah dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yatawajja' bisababi sulukihi
tariqa al-bu'di, dan dia nggak merasa senep, ya tawajjah, atau dari kata wajah itu secara bahasa maknanya sama tapi dia punya dua makna. Nah, ada sebuah ucapan salaf kuno dulu yang disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa idza daraba auja'. Di Umar kalau mukul itu bikin senep. Nah, bisa orang pingsan untuk 12 menit. Jadi sesuatu yang terkena jantung. Gitu. Nah, jadi itu orang kuat sekali, orang seperti itu. Nah, saya pernah lihat teman yang ikut bela diri, istilahnya mereka mendekar lah. Dua orang pukul-pukulan perut, kenceng banget, nggak kenapa-kenapa, cuman paling kulitnya terlihat memar gitu. Keren tuh, lihat langsung dua-dua langsung saling nyerang ke perut lawan masing-masing. Masya Allah, padahal badannya kurus krempeng. Nah ini kalau Umar enggak, langsung tergeletak, itu artinya wajah. Tapi bisa juga wajah itu artinya sakit, jadi sakit hati, bukan karena pukulan tapi karena sesuatu yang lain. Misalnya qalbi fi wajah, atau qalbi mawjuu', hatiku lagi sakit. Mungkin kalau anak sekarang tuh entah putus cinta, entah apa begitu, atau dipermalukan orang depan umum atau apa gitu ya, senep. Nah itu arti kata wajah. Sehingga kalimat ini walam yatawajjah bisa lebih sulukihi tariqal wa'di. Hatinya itu kayak nggak ada reaksi baik dari sisi luar maupun sisi dalam ketika dia itu melakukan beberapa kelakuan gitu ya, yang kelakuan itu sifatnya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, itu biasa aja. Nah, yang pelaku maksiat itu kalau sudah hobi gitu dengan maksiatnya itu biasa aja. Terus saya waktu tinggal di Jabodetabek sana itu ada seorang kawan, teman jualan yang duluan ya, jualan itu, teman jualan, ngasih untung baik, orangnya baik, seneng traktir zaman dulu ya. Tapi orangnya itu nggak pernah sholat, Ketika ditanya kapan sholat, nantilah kalau saya 40, itu saya 35, dan ada waktu itu masih 20. Nanti kalau masuk usia 40, nah udah terbiasa karena numpuk dosa yang lain. Dia kalau cerita, saya sih masih mending, dosa saya itu cuman zina, kata dia, jadi kerjanya zina. Nah, jadi kalau punya proyek, saya dapat, dia kan bikin alat untuk bikin sendal begitu dari besi-besi gitu kan. Dia orang STM, otaknya cerdas banget. Bikin, kalau di Bogor namanya bengkel ya, bengkel sendal, nyebutnya mereka bengkel. Nah dia yang bikin mesin yang ada di Bogor itu. Jadi, kalau proyek dulu misalnya ya zaman dulu tahun 2004 atau 2006-an, itu kadang dia sekali proyek untung sekitar 8 sampai 10 juta. Nanti yang 6 juta dikasihkan istrinya, yang 2 juta dipakai gitu. Kata dia, saya masih mending cuma zina. Teman-teman saya zina yang mampu ya judi. Masya Allah, teman begitu. Tapi terakhir telepon, dia masih nyimpen nomornya ternyata. Udah aneh. Ganti-ganti HP, jadi kadang nomor itu enggak kesem. Nah, alhamdulillah sudah Pak Haji. Tobat beneran ya, nanti tobat beneran. Nah, lanjut, wa idza lam yatawajja' lam yarji. Jadi kalau hatinya enggak ada senap-senapnya begitu, dia enggak bakal kembali ke Allah. Nah, enggak ada nyesel-nyeselnya. Tapi waqad amara Allah Ta'ala bitaubah. Sungguh Allah telah memerintahkan untuk bertaubat, faqala wa tubu ila Allah jami'an.
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Masya Allah, ini tegas banget ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika memang kalian beriman sama Allah dan Rasulnya, tobatlah kalian sama Allah semua. Nah, mudah-mudahan kalian beruntung. Pasti kalian beruntung. Nah, dan ciri-ciri orang yang, kata para ulama ya, orang yang dosanya banyak itu, dia itu ngerasa dia nggak punya dosa. Orang kalau udah begitu ya dia ngerasa nggak punya dosa. Itu tandanya dosanya banyak. Orang-orang salaf kuno dulu itu bisa menangisi satu dosa sampai bertahun-tahun. Nah, padahal sudah taubat ya, tapi masih ingat itu, masih nangis terus. Tapi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar-benar, yang tidak bohong-bohongan. Nah, tapi kita jangan punya pikiran kayak kena talbis iblis. Buat apa tobat, nanti tobat juga diulangi lagi. Nanti aja lah kalau sudah tua gitu, sudah nggak bakal diulang-ulangi lagi. Jangan begitu, tobat diulangi lagi ya, tobat lagi, tobat lagi. Ada riwayat Imam Muslim kalau nggak salah, soalnya di sini. Jadi ada orang yang modelnya begitu, tobat, dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Sampai Allah mengatakan, dah lakukan apa yang ingin kamu lakukan, kamu sudah tak ampuni. Seolah-olah Allah sudah putus asa, seolah-olah ya, biasa apa yang pasti. Nah, jadi orang itu udah pokoknya pasti Allah ampuni, kerjanya dia taubat. Dan kita kan memang sudah dikasih tahu oleh Nabi kita ya, kullu bani Adam khata'un, anak-anak Adam itu kan bikin salah, memang itu tabiatnya. Baik, lanjut. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka orang-orang yang mensucikan diri. Nah, bahasanya Allah itu dia tawwab, bukan taib. Nah, kalau taib itu sesekali. Anta karim, kamu dermawan sekali aja. Hari ini, kemarin nggak boleh, besok paling nggak boleh lagi, sekali aja. Tapi kalau taubat itu tobat terus, tobat terus. Nah, lanjut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marrah. Wahai orang sekalian manusia, tobatlah kalian sama Allah. Sungguhnya aku itu tobat minta ampun sama Allah setiap hari itu 100 kali, kata Nabi. Nah, dulu saat aneh itu namanya Dr. Yasir ya, beliau orang Mesir, walim sekali, guru tafsir ya. Nah, kita kalau belajar tafsir sama beliau itu setiap kata bahkan setiap huruf di Al-Quran itu istimewa sekali. Nah, sebelumnya kan ada ustadz yang lain, dokter Indonesia lah, nah, itu rasanya kayak agak mentah begitu. Bukan berarti yang Indonesia begitu semua, enggak, yang walim juga banyak. Terus kemudian ketika semester berikutnya diganti Dr. Yasir, wah itu Masya Allah, mantap sekali. Nah, beliau mengatakan ketika bahas terkait bab tobat itu kan ada 3 model ya tobatnya kita. Nah, orang yang suka berbuat dosa. Terus kemudian tobatnya orang-orang soleh, kekasih-kasih Allah. Terus kemudian tobatnya para nabi. Kemudian tobatnya para nabi. Kita bahas dari tobatnya kita dulu. Kalau tobatnya kita itu udah jelas dari dosa, nggak mungkin dari yang lain. Nah, pasti dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau tobatnya orang-orang soleh, tobatnya para kasih-kasih Allah itu disebabkan karena dia mengurangi hak Allah. Dia nggak fokus, lalai terhadap Allah sebentar gitu. Nah, misalnya mau dia selalu wirid, tiba-tiba dia ngerjain urusan suatu hal,
Nah, entah apa begitu yang sangat menyibukkannya sampai dia itu lupa wirid. Kemudian dia istighfar karena dia lupa tadi tidak mengingat Allah, bukan karena dosa. Nah, jadi hati mereka itu benar-benar selalu Allah. Bayangkan orang kayak gitu itu hatinya selalu ada Allahnya, begitu gimana caranya dia maksiat, mungkin nggak bakal mampu dia. Bukan nggak maksiat, tapi emang nggak mampu, nggak bisa. Terus kemudian tobatnya para nabi itu bagaimana Bapak? Tobatnya para nabi, tobatnya para nabi itu, para nabi setiap hari, bahkan setiap jam, atau dikecilkan lagi, itu derajatnya selalu naik. Nah, nggak pernah nabi itu imannya makin nyungsep, itu nggak pernah, pasti selalu naik. Nah, nabi siapapun imannya selalu naik, nggak pernah stagnan apalagi turun. Kalau iman kita kan naik turun, naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, istighfarnya para nabi itu, kata beliau, bukan dari dosa, tapi dari derajatnya tadi itu lebih rendah dari yang sekarang, kata beliau begitu. Tapi kalau untuk tanya hadisnya mana ya, nggak tahu. Oh, kata seorang ustadz, nah rujukannya mana nggak ngerti. Baik, lanjut. Wa fi sahihain min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud yang semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW telah bersabda. Ini hadis yang sangat masyhur Bapak, jadi kan udah sering dengar. Nah, billahi asyaddu farhan bi taubati abdi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin. Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin, nah daripada orang yang di sebuah padang pasir muhlikah yang membinasakan. Nah, jadi antum tentu tahu bahwa padang pasir itu tidak bisa dilewati karena sangat membinasakan. Entah karena panjangnya padang pasir itu sehingga bekal kita bakal habis tengah jalan, atau karena angin gurun yang ekstrim sehingga kita nggak bisa apa-apa. Kalau ada angin gurun itu kita mau kemana? Kalau kita di tengah padang pasir begitu angin gurunnya selesai, tiba-tiba kita sudah terkubur. Antum pernah tak ceritain ini belum? Semacam dongeng ya, mohon maaf ya, tentang negeri di tengah padang pasir. Belum ya? Ada yang diceritain Ustaz Ana. Nah, benar atau enggak ya? Jangan tanya ya. Yang cerita itu Ustaz dari Saudi, Ustaz Abu Abdillah Ahmad Al-Mujahid Hafizahullah Ta'ala. Raja cerita dia, banyak ceritanya itu. Jadi satu kajian 1 jam lebih itu cuma cerita begitu. Nah, dia cerita yang singkat cerita mengasih motivasi kita para mahasiswa yang serba kekurangan. Nah, Mas Herbi itu nggak tahu, ada yang punya motor aja kayaknya udah dia istimewa banget, kayak kaya itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu. Nah, jadi ada sebuah negeri di padang pasir yang ditutup benteng tinggi banget, besar, muter gitu. Dan negeri itu besar sekali. Di dalam negeri itu apa aja sudah lengkap. Nah, ada air, sungai, ada pohon, ada binatang ternak, apapun yang dibutuhkan manusia kala itu lengkap. Mereka pakai baju juga, mungkin anak kapas dan sebagainya. Nah, yang singkat cerita, tapi negeri itu adalah negeri yang gak mungkin bisa orang negeri itu keluar terus mengenal peradaban di luar. Demikian juga orang luar masuk, gak bisa. Kenapa demikian? Karena gak mungkin bisa masuk, karena
Apa ya kalau orang jalan keluar dengan membawa onta full dengan bekal begitu, bahkan sekian banyak onta, nanti tengah jalan bekalnya itu akan habis, air minumnya akan habis, tapi dia masih belum keluar dari padang pasir. Serem sekali. Demikian juga orang luar nggak bisa masuk. Nah, mau bawa bekal sebanyak apapun, bekalnya akan habis tengah jalan, minumnya akan habis, binatang ternaknya mati, dia juga akan mati. Nah, dan istana ini itu punya peraturan yang sangat aneh. Siapapun boleh jadi raja, tapi durasinya cuma 5 tahun, dan dia boleh melakukan apapun. Nah, boleh melakukan apapun, boleh merampok, boleh ini, boleh itu, terserah. Memenjara isi negeri boleh, tapi setelah 5 tahun dia tidak boleh tidak jadi raja lagi. Jadi dicopot nanti oleh dewan apa ya, dewan perwakilan rakyat atau apa ngerti sih. Kemudian dia dikeluarkan dari istana, nah, tanpa bekal apapun. Nah, berarti pasti dia mati akan mati dengan cepat, dengan cara yang mengenaskan karena kelaparan dan kehausan. Tentu nggak bakal ada yang mau jadi raja kecuali mereka yang usianya sudah sangat lanjut. Terus kemudian ketika diumumkan siapa mau jadi raja berikutnya begitu, maka ada kakek-kakek usianya sudah 95 tahun. Dia angkat tangan berharap nanti di tengah jalan beliau meninggal. Ketika dilantik jadi raja, maka ternyata beliau ini tidak jahat. Ada boleh merampok, boleh zalim, orang boleh terserah. Singkat cerita dia menjadi raja yang adil, yang baik, bahkan dia dicintai oleh rakyatnya. Nah, setahun pertama di masa pemerintahannya sudah berlalu. Rakyat dengan senang melihat pemerintahannya, tapi dia mulai was-was, kapan kira-kira aku mati? Karena hukumannya serem sekali. Berarti usia udah 96. Kemudian tahun kedua pun lewat, dia lebih baik lagi, karena dengan harap kalau nanti dia nggak mati, nah, maka penduduk negeri akan mengampuni dia. Walaupun udah nggak jadi raja, paling nggak dikeluarkan dari kerajaan itulah. Kemudian, nah, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat, 5 tahun kurang 3 hari. Nah, akhirnya dia makin stres. Kok nggak mati-mati ya? Ini kematian yang diharapkan. Ini gimana ya? Dan semua penduduk negeri itu mulai nangis, bingung karena mereka akan kehilangan raja yang mulia. Tiba hari terakhir, masih gak mati juga, fix selesai 105 tahun. Kemudian di pagi harinya ada acara seremonial untuk mengeluarkan sang raja ini. Mereka setelah sarapan terus di pesta begitu, sang raja dikeluarkan di pagi hari. Kalau nggak jam 8 atau jam 10, anda lupa, pokoknya di pagi hari. Singkat cerita, semua rakyatnya nangis. Bahkan sang raja itu minta ampun, tolong jangan keluarkan aku dari istana. Udah nggak jadi raja, nggak apa yang penting jangan masuk istana. Kemudian para wakil rakyat itu mengatakan, nggak bisa rajaku, wah ini memang sudah peraturan negeri ini, Anda harus dikeluarkan dari negeri ini. Maka pintu gerbang satu-satunya itu dibuka 5 tahun sekali. Udah pintu gerbang ditarik banyak orang, retak, mungkin gitu bunyi ya. 5 tahun sekali orang, retak gitu kan. Wah, langsung semua penduduk melihat hamparan padang pasir luas, angin yang nusuk dan sebagainya. Akhirnya si raja itu pun dikeluarkan terus ditutup. Setelah ditutup, maka ketua Dewan Perwakilan Rakyat pun ngasih pengumuman dengan sambil menangis karena rajanya sudah meninggal. Siapa yang mau jadi raja lagi? Nggak ada yang angkat tangan. Kakek-kakek usia 100 tahun nggak berani angkat tangan.
Takutnya dia tengah jalan nggak mati-mati. Cuma ada seorang pemuda usianya 17 tahun angkat tangan dia, terus maju. Kata kata siapa ya? Kata ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, nah kamu masih muda, kamu belum menikah, usiamu masih panjang, jangan kamu mundur. Terus mundur dia. Diumumkan lagi, siapa yang mau jadi raja? Boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh siapapun pokoknya. Tapi nggak ada yang berani angkat tangan. Setelah melihat pemandangan yang serem itu, kecuali hanya pemuda tadi itu. Akhirnya pemuda itu pun dilantik untuk jadi raja. Nah, bagaimana kisahnya? Waktunya udah habis. Insyaallah tak lanjut lagi nih di pertemuan berikutnya. Insyaallah kalau aneh gak lupa ya. Aneh itu lupa Pak. Kalau diingatkan ya sudah. Nah, waktunya udah habis nih. Nah, pokoknya ya mudah-mudahan si aneh panjang Pak ya. Si antum panjang ini itu. Nah, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.